وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab Risalah Ibn Al-Qayyim ila ahli ikhwanih oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang mana kita terakhir membahas tentang masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Dibuatlah diriku cinta terhadap dunia kalian, yaitu dua hal. An-nisa, yaitu perempuan, lawan jenis. Ya, artinya di sini bukan dalam konteks yang buruk ya, tetapi konteks normal dan syar'i. Kenormalan maksudnya adalah secara biologis dan secara insting manusia memang menyukai lawan jenis. Dan juga secara syar'i, yaitu dengan menikah. Maka ini semua termasuk keduniaan. Watib, dan juga minyak wangi, parfum. Bukan ketika itu namanya bukan parfum, melainkan minyak wangi. Maka dua hal ini, ya, ketika manusia mencintainya maka dilihat. Kalau seseorang sekarang kalau lihat semua orang menyukai lawan jenis, kecuali yang qadarullah, yang menyimpang orientasinya, ya. Kemudian juga sebagian manusia atau umumnya manusia menyukai minyak wangi, aroma wangian. Umumnya ada yang alergi memang, tapi yang alergi ini bukan karena apa? Bukan karena memang dia aslinya benci dengan itu, bukan, tetapi memang qadarullah tidak bisa dia menyukainya. Dua hal yang sebenarnya umumnya manusia suka. Tetapi ketika kesukaan dalam masalah an-nisa dan at-tib, perempuan dan minyak wangi itu dalam bingkai ibadah, maka dia menjadi ibadah. Sekarang kalau kita lihat orang barat, apakah banyak yang suka dengan minyak wangi? Banyak, banyak mereka. Apalagi Perancis, Paris, mereka suka. Mereka merupakan salah satu daerah Paris itu, ya, merupakan daerah yang menjadi pusat number one untuk masalah perfume. Maka bahasa-bahasa mereka itu sering dipakai dalam dunia fragrance ya namanya, dunia perparfuman gitu. Ya, seperti ya, banyak sekali nama-nama yang mereka kemudian sebutkan, ya, Masya Allah. Tetapi apakah mereka menyukai parfum itu sebagai rangka ibadah gitu? Enggak. Nah, ketika seorang muslim menyukai memakai aroma yang wangi dan dalam rangka ibadah, dan ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa malaikat itu bisa tersiksa sebagaimana kalian tersiksa dengan aroma dan wangian yang tidak enak. Iya. Maka di antara sunnah Nabi SAW adalah ketika solat terutama berjamaah di masjid, yaitu mengenakan wangian. Dan Rasulullah SAW sangat suka dengan wangian. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha kadang-kadang beliau
mengoles wangian ke rambutnya Rasulullah SAW sang suami. Jadi rambut Rasulullah SAW ketika panjang dioles-oles dengan minyak wangi. Dan kadang ada riwayat sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu melihat Rasulullah SAW masih ada bekas putih-putih di jenggotnya, bukan putih uban, tetapi cairan putih bekas minyak wangi yang memang pada kala itu semua minyak wangi ketika itu adalah bibit. Ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan bibit ada campuran solviol, alkohol juga kadang ada yang alkohol, ada yang metanol, ada yang pakai etanol, ada yang pakai dan semisalnya aqua, tapi juga termasuk alkohol. Ala kulli hal dahulu bibit saja. Ya sekarang bebas ya, sebenarnya lebih banyak sekarang variannya. Maka itu semua sebenarnya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW maka dia menjadi ibadah. Dan malaikat juga akan menyenangi aroma-aroma seperti ini. Dan umumnya syaitan membenci aroma-aroma seperti ini jika dimaksudkan dengannya apa? Ibadah. Adapun kalau misalnya kadang-kadang sebagian jenis syaitan itu menipu daya manusia dengan aroma-aroma juga loh kadang-kadang. Ya misalnya melati, ya kembang kantil, kemudian aroma Kamboja, aroma ini aroma bunga-bunga yang kemudian orang-orang tuh menganggap aroma-aroma ini adalah aromanya setan, aroma malam Jumat. Ini nih sebenarnya yang harus diapain? Harus diralat. Sebenarnya banyak malam Jumat ini malam yang esoknya Jumat sebaik-baik hari ketika bumi ini masih ada. Namun kemudian didiskreditkan oleh sebagian orang yang itu sebenarnya bisikan dan mindset dari syaitan supaya malam Jumat ini terkesan jelek gitu loh. Terkesan jelek. Coba sekarang Pak di sepak bola aja ada namanya Champion League, Liga Champion. Kalau di Indonesia, waktu Indonesia itu Rabu dini hari atau Kamis dini hari. Kemudian ada juga yang di bawah itu kalau nggak salah Liga Eropa atau apa namanya itu malam Jumat mainnya. Kalau di Eropa sana disebutnya oleh kita Liga Maljum atau sebutan lainnya Liga Pocong. Kenapa disebut Liga Pocong? Karena malam Jumat. Kesannya malam Jumat itu malam horor gitu loh. Ini mendiskreditkan apa? Sebenarnya mendiskreditkan Islam itu sendiri sebenarnya loh. Karena kan mulai malam Jumat ini kita dianjurkan baca apa? Al-Kahfi. Taib, memang ada hadis yang dhaif tentang surat Yasin. Sekarang masalahnya surat Yasin itu juga dikoneksikan dengan mayit terus gitu loh. Karena memang ada hadisnya yang memang dhaif, laqinu mautakum bi Yasin. Talqinkan atau iqra atau kalimat-kalimat hadis yang lemah ini yaitu bacalah untuk mayit kalian surat Yasin. Sekarang surat Yasin kan untuk malam Jumat dan untuk tradisi kita banyak kan untuk malam Jumat dan untuk tahlilan mayit, untuk mayit. Nyambung itu jadi dianggap malam Jumat ini malam pocong. Banyak orang nggak nyadarin kalau mereka itu sudah tidak menghargai lagi malam Jumat itu. Beneran di masyarakat ini anak-anak muda pun menganggapnya gitu. Liga Maljum, Liga Malam Jumat, Liga Pocong. Iya, kau udah nggak berani kemana karena ada ini ada khurafat. Ya, jadi itu keduniaan dan aroma-aroma semacam misal melati, aroma-aroma alaf zahra atau seribu bunga, aroma-aroma Kamboja dan semisalnya, itu semua adalah aroma normal sebenarnya. Enggak ada aroma yang khusus buat setan, enggak ada. Iya, saya dagang parfum jadi sebel Pak dengarnya Pak. Iya, ini aroma. Karena mereka ini terus mensugestikan gitu loh. Mensugestikan, oh ini aroma kuburan. Memang benar, kadang saya beli di Arab harga sampai 200.000, 300.000. Aroma itu aroma apa? Aroma kuburan yang belum diwakafin tanahnya itu. Kayaknya kayak gitu aromanya. Jika rasanya gitu, emang aroma tua sih orang tua gitu. Tetapi nggak ada yang namanya aroma yang ada kaitannya dengan mistis. Itu sebenarnya nggak ada. Kecuali yang memang syaitan itu berusaha untuk membuat apa kita itu menjadikan ini tendensi ini apa namanya trademark atau istilahnya itu identik aroma ini dengan aroma mistis. Dan dukun-dukun juga mendukungnya.
Makanya ada namanya minyak-minyak wangi yang khusus untuk memandikan keris. Itu ada, Pak. Baik dia secara aroma dan bisa beli dari segala merek, yang penting aromanya ini. Contoh Alaf Zahra. Alaf Zahra di masjid-masjid banyak, Pak. Tetapi gara-gara buat mandiin keris, jadi kesannya apa? Mistis. Malaikat subuh. Itu aroma enak, Pak. Beneran enak itu sebenarnya. Dipakai banyak orang tua. Tapi karena bentar lagi wafat itu orang, jadinya kesannya nih, wah malaikat subuh nih, apalagi malaikat lagi subuh-subuh mungkin nyambut nyawa. Jadi kayak aroma tua, padahal sebenarnya enak, Pak. Enak pada sebenarnya. Jadi saya juga melihat ada video yang menyebutkan, saya tidak mau mendakwahkan dukun, tapi saya ingin mengetahui mereka itu talbisnya di mana. Mereka ada yang misalnya beberapa 10 aroma minyak wangi yang cocok untuk memandikan keris. Nah, memandikan keris boleh nggak, Pak? Kalau niatannya sama seperti memandikan mobil biasa aja, maka nggak masalah. Ya mau melihara keris pun nggak masalah, aslinya begitu. Tetapi kalau memandikan di sini ada pengagungan terhadapnya, nah ini baru masalahnya. Ada apa antum? Sampai diberikan minyak wangi yang aroma-aroma khusus gitu. Kalau malam wuki atau awal malam kliwon, nah ini beda aromanya. Ini ada apa dengan ini semua gitu loh. Jadi kesannya tuh kayak ya mistis jadi ya. Setan juga kadang-kadang ketika dia ingin menampakkan diri atau muncul, kadang-kadang membuat kita tuh mencium kayak aroma melati ini. Nah gitu tuh. Apakah aroma melati itu aroma yang memang dari setan? Enggak, aroma melati dari bunga melati yang kalau antum suka fadhol gitu loh. Boleh enggak laki-laki pakai aroma melati, Pak? Ya boleh-boleh aja dan banyak, biasa aja tuh. Iya, enggak kemudian aroma itu serem banget. Lah kenapa? Kok serem? Ini aroma-aroma kayak biasa di kuburan-kuburan keramat yang ada kendi gede, kemudian ada air bunga, nih kayak gini nih aromanya nih. Ya itu buatan mereka ya. Jadi Rasulullah SAW menyukai aroma-aroma itu. Kemudian waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata beliau SAW. Tapi Allah dijadikan untukku, yaitu penyejuk hatiku adalah solat. Sehingga perempuan maupun minyak wangi dan segala hobi duniawi itu tidak sampai atau tidak sampai statusnya menjadi penyejuk hati, enggak. Ya senang ketika dapat yang dia inginkan dari dunia, tapi tidak sampai berlarut-larut, itu maksudnya. Tidak sampai kebawa ke dalam solat, itu maksudnya. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa qurratul aini fawqal mahabbah. Namanya penyejuk hati itu di atas cinta. Cinta itu ada dan penyejuk hati itu di atasnya. Fa inna laysa kullu mahbubin taqirru bihil ain. Tidak semua hal yang disukai atau dicintai itu membuat hati itu tenang dengannya. Belum tentu. Antum menyukai sesuatu, tapi tidak mesti antum tuh tenang bersamanya. Belum tentu. Menyukai dan mencintai sesuatu, misalnya Pak, sampean suka tongseng. Suka banget sama tongseng. Tapi apakah ketika ada tulisan tongseng jalan, hati antum tenang gitu? Malah makin was-was, kenapa nggak beli ya gitu kan? Jadi iya suka, tetapi tidak mesti hal yang berkaitan dengan ini selalu kita hati tenang dengannya, enggak mesti. Ya, dan itulah segala dunia seperti itu. Istri suka nggak Pak? Istri, cinta sama istri, taib. Tapi apakah selalu ketika kita melihat istri senang? Belum tentu, Pak. Ya, tergantung konteks. Ya. Taib. Wa inna ma taqirul aini bi a'lal mahbubat. Hal-hal yang menyebabkan hati itu tenang, senang, condong terus, itu berarti hal tersebut itu bi a'lal mahbubat, derajatnya setinggi-tinggi hal yang dicintai. Alladzi yuhibbu li dzatihi. Yang mana pasti itu adalah hal yang dicintai karena zatnya. Nah, ada sesuatu misalnya mencintai karena zatnya, dan ada mencintai karena ada keinginan, ada maunya, atau ada sesuatu hal yang lain. Sesuatu hal yang dicintai karena zatnya untuk dunia itu nggak ada yang boleh.
Nggak boleh ada sesuatu di dunia ini yang dicintai karena zatnya, walaupun banyak orang yang terjerumus dalam bab ini, dalam masalah ini. Mencintai istri karena zatnya saja itu nggak boleh. Mencintai, menuntut ilmu karena cuman menuntut ilmu doang itu juga nggak layak. Ya, mencintai makanan karena zatnya saja itu juga nggak layak. Ya, misal mencintai istri karena ini perempuan, karena dia khotimeh, karena dia cantik saja, maka ini nggak bisa, rendah sekali. Hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk dicintai karena zatnya, karena dia Allah, bukan karena hal lain. Mencintai apapun di dunia ini itu sebenarnya mencintai karena ada faktor lain, bukan karena zatnya. Mesti begitu, Pak. Kita mencintai istri-istri kita karena apa, Pak? Karena ada keindahan, ada kenikmatan yang kita cari di situ. Ya, sebenarnya sejatinya begitu. Kalau kita mencintai sesuatu selain Allah Ta'ala karena zatnya, berarti kita sedang menyembahnya, atau minimal kita sedang diperbudak oleh sesuatu tersebut. Sedang diperbudak oleh sesuatu tersebut, ada hal tersebut. Dan diperbudak oleh makhluk apapun itu merupakan azab dan siksaan yang sangat tidak enak, Pak. Banyak lagu-lagu cinta itu menunjukkan seolah dirinya itu diperbudak oleh perempuan, padahal perempuan itu belum tentu suka. Jadi dialah yang memperbudak dirinya untuk perempuan, menghambakan dirinya untuk perempuan itu. Dan itu adalah azab dan siksaan yang menyiksa dirinya, yang membuat dirinya tidak terkontrol emosinya, yang membuat dia khawatir akan masa depannya bagaimana. Padahal itu hanya perempuan yang kalaupun mati akan berkalungan dengan akan berkalutan dengan tanah sama. Lalu untuk apa kita menyembah kepada yang setara dengan kita, bahkan mungkin lebih rendah daripada kita? Maka tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk dicintai secara zatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu. Wa kullu ma siwahu fa innama yuhabbu tab'an li mahabbatihi fa yuhabbu li ajlihi. Melainkan yang pantas adalah segala sesuatu selain Allah, itu segala sesuatu disukai karena mengikuti cintanya dia kepada Allah. Artinya fayuhabbu li ajlihi, maka cintailah selain Allah karena Allah, bukan karena orang itu, bukan karena zatnya, bukan. Cintailah istri dan anak bukan karena zatnya istri dan anak, melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Itu cinta yang insyaallah ketika istri atau anak kita mengecewakan, maka tujuan kita yaitu Allah tidak akan mengecewakan. Iya, begitu. Jadi cintailah selain Allah dengan cinta yang layak, yaitu cinta karena Allah Azza wa Jalla. Wala yuhabbu ma'ahu, makhluk tidak dicintai bersama dengan Allah Ta'ala. Artinya cintanya kita kepada selain Allah tidak boleh setara dengan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innal hubba ma'ahu syirkun wal hubba li ajrihi tauhidun. Sesungguhnya mencintai makhluk bersamaan dengan Allah itulah kesyirikan, karena menyetarakan Allah dengan makhluknya dari segi kecintaan. Dan mencintai makhluk karena Allah itulah tauhid. Jadi ujungnya sebenarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fal musyriku yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Orang musyrik mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla untuk disembah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah. Ada orang cinta sama Allah, ya, tapi sekaligus dia cinta sama makhluk dan setara cintanya dia kepada Allah dan kepada makhluk. Maka ini syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Ta'ala yang mereka mencintainya, menjadi sekutu itu seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Yani mereka memperbudak diri mereka
demi makhluk tersebut, demi perempuan tersebut, demi PlayStation tersebut, demi game tersebut, demi Piala Dunia tersebut. Mereka memperbudak diri mereka demi mendapatkan perhatian manusia, demi konten. Itu banyak yang memperbudak seperti itu. Dan itu terjadi pada banyak orang, terutama pada yang memiliki banyak sekali subscriber, sampai jutaan subscriber. 3 hari aja nggak update video, itu seperti tersiksa hidupnya. Seminggu aja nggak update video dan grafiknya menurun sedikit, itu langsung tersiksa dia dengan itu. Tersiksa. Kenapa? Karena selama ini hatinya itu berkiblat pada rating manusia, pada penonton dan semisalnya. Maka inilah orang-orang yang menyembah penonton, diperbudak oleh penonton, atau menyembah pujian manusia, diperbudak oleh pujian manusia. Ya. Seolah-olah segala amalan itu harus dibeberkan, segala permasalahan itu harus ditunjukkan kepada manusia supaya apa? Diperhatikan dan dapat rating, kemudian dapat juga fulus. Jadi intinya sebenarnya fulus. Apakah Anda mengira bahwasannya para artis-artis dan YouTuber itu mencintai Anda, Pak? Enggak sama sekali. Bahkan sebenarnya enggak suka sama Anda. Apalagi kalau melihat Anda langsung, makin sebel ngeliatnya mungkin mereka. Mereka enggak cinta sama fansnya, enggak. Mereka hanya cinta ketika di stage, di pentas. I love you all gitu. Saya cinta kalian semua. Ngomong doang. Kalau memang cinta, ya sok nafkahin saya. Enggak mau. Enggak mau, bohong semua itu, dusta itu. Kalau memang saya cinta sama fansnya, boleh enggak 2 hari ikutan fansnya sama artis ini? Nggak bakal mau sekamar sehotel, mau nggak? Nggak bakal mau. Ngapain lah nyusahin, ngabisin duit saya aja, tuh kan? Katanya cinta. Nggak cinta mereka itu, palsu. Ya, yang mereka cari itu pertama, yaitu tentu duit sebenarnya. Duit, ya fulus. Iya. Maka mencintai dunia karena zatnya inilah suatu kesyirikan dalam bercinta, dalam mencintai. Ini disebut syirik mahabbah, dan ini menjangkiti ahlud dunia. Ini yang menjangkiti rijalud dunia, orang-orang keduniaan. Makanya solatnya orang-orang seperti ini, dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya, solatnya orang seperti ini tidak akan khusyuk. Dan kalaupun khusyuk, itu berarti ada kamera. Mesti gitu. Gak bakal khusyuk jemaah. Rasain aja lah jadi orang terkenal, Pak. Rasain aja ketika dalam 1 hari income antum bisa ratusan juta sehari. Atau puluhan juta aja deh, gak apa-apa ya. Dikurangin lah biar enakan dikit. Sehari 30 juta, Pak. Ya. Nanti insya Allah habis saya ya. Nanti habis, nah aja. 10 hari bisa 300 juta, Masya Allah. Sebulan berapa? Putuskan misalnya 3 hari nggak aktif, non aktif, nggak dapat fulus, berarti kan sekitar berapa puluh juta. Marah nggak tuh? Pasti marah. Padahal dia udah sangat kaya, Pak. Kenapa? Karena selama ini mencintai dunia ini karena zatnya, itu yang dia cari, itu yang disembah selama ini. Ya. Dulu guru saya, ustadz saya pernah bilang, tahu nggak antum? Ada orang menyembah kemaluan perempuan. Ada orang menyembah kemaluan perempuan. Itu saya nggak habis pikir. Nggak kegambar, Pak, menyembah kemaluan perempuan. Karena ini pakai bahasa ustadz, kira-kira saya masih SMP atau SMA. Berarti dia ada perempuan duduk gitu, terus abis itu dia sujud gitu banyak. Emang ada orang kayak gitu atau? Ya kan, letter kan nggak, kan pikiran saya kan masih polos. Ya sekarang juga masih, cuman agak kasar dikit kalau sekarang. Ya akhirnya kemari kita tahu dari kehidupan, oh maksudnya begitu. Maksudnya menyembah, ya itu maksudnya, yaitu budak seks dan semisalnya. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal muwahhidu innama yuhibbu man yuhibbuhu Allah. Ini ada 4 kaidah. Orang ahli tauhid itu ada empat karakter. Pertama, orang ahli tauhid nih, innama yuhibbu man yuhibbuhu Allah. Dia akan mencintai orang yang Allah cintai. Ini karakter pertama ahli tauhid. Satu, dia akan mencintai orang yang Allah cintai. Gitu bahasanya. Bukan mencintai orang yang mencintai Allah. Enggak semua orang yang mencintai Allah itu benar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang caranya salah, dengan bid'ah, bahkan dengan syirik. Ya. Tapi mencintai orang yang Allah cintai dia. Bagaimana kita tahu Allah mencintai orang ini? Kita tahu Allah mencintai orang ini bukan dari hartanya seberapa, melainkan dari apakah dia bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi atau tidak. Apakah dia melakukan kemaksiatan yang tampak atau tidak. Kalau enggak tampak, kita enggak usah ngorek-ngorek. Tapi dia bertauhid, tidak melakukan syirik, dia tidak melakukan bid'ah, dan dia tidak melakukan maksiat yang zahir, maka Allah mencintai dia. Kita mencintai orang-orang seperti ini. Itu ahli tauhid seperti itu, Pak. Ya. Yang kedua, wa yubghidu man yubghiduhu fillah. Dan dia membenci orang yang membuatnya benci di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia membenci orang yang membuatnya benci karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang yang bikin ahli tauhid ini kesel karena Allah Azza wa Jalla. Jadi misalnya dia melakukan kesyirikan. Seperti apa melakukan kesyirikannya? Berdoa di kuburan minta pada mayit, ini syirik. Marah nggak Pak antum dalam hati Pak lihat kayak gitu? Marahnya karena apa? Karena cuman kesel doang sama nih orang, karena dia ngutang gak bayar-bayar? Bukan. Karena Allah dipersekutukan. Maka kita membenci orang ini, Pak. Gitu loh. Maka salah kalau misalnya kita bilang ahli maksiat jangan benci orangnya, bencilah maksiatnya. Sebentar dulu. Seolah-olah benar Pak kayak gini. Ahli maksiat, Pak. Ahli maksiat di sini saya bilang ahli maksiat, bukan orang yang sekali-kali maksiat. Kalau sekali kita maksiat itu ya mungkin khilaf, kita juga kan bisa kayak gitu loh. Enggak, maksudnya ahli maksiat ini orang yang ahli, ya sering dan tampak gitu loh. Kata mereka jangan pernah membenci ahli maksiat. Sebentar, jangan pernah membenci ahli maksiat. Sementara dia sering bermaksiat, itu membuat kita murka. Karena apa? Karena Allah direndahkan dengan maksiat dia. Ya. Maka boleh gak kita membenci maksiatnya? Jelas. Lalu bagaimana orang yang apakah layak kita benci? Ya jelas kita benci orangnya. Oh ya itu, ahli tauhid adalah dia membenci orang yang membuat dia membenci karena Allah Azza wa Jalla. Dia membenci orang yang telah membuatnya membencinya karena Allah Azza wa Jalla. Lah justru kalau misalnya ini kita tahu dia sering minum khamar dan kita tetap suka sama dia, tetap bergaul dekat sama dia, nah itu berarti masalah antum. Kok seolah-olah antum gak ada masalah sama dia. Kemudian serap orang kafir dibilang selamat hari Natal ya. Nah, ini masalah ini. Berarti nggak benci dong dengan orang-orang ini. Oh jangan benci orangnya, tapi bencilah kekufurannya. Sebentar antum, kok kayak gini berarti ya, boleh dong kita cinta dengan orang kafir, kan? Boleh jadinya. Boleh cinta sama orang kafir, tetapi jangan cinta sama kekufurannya. Sebentar, kalau memang jadi istri kita, oke lah. Ya, tetapi ini secara global orang kafir nggak boleh kita mencintai mereka. Kita nggak boleh melakukan al-wala kepada orang-orang kafir.
Kecuali dalam beberapa konteks yang kita melindungi mereka bukan karena mencintai orang-orang kafir atau kekufurannya. Nabi SAW melarang kita untuk menzalimi orang-orang kafir. Tetangga kita yang damai nggak boleh kita zalimi. Kita harus berbuat adil. Tapi itu bukan lantas kita mencintai orang kafir. Enggak. Tetap treatment kita terhadap orang kafir dan muslim beda. Tapi orang kafir ketika mereka wafat boleh nggak kemudian kita sholatin? Enggak. Orang muslim ya doain juga enggak. Doain apa kebaikan pun enggak boleh. Ya Allah ampuni dia, enggak boleh doain orang kafir yang wafat. Kebaikan sedikit setitik pun enggak boleh. Ya Allah luaskanlah kuburnya. Setitik enggak bakal luas di kuburnya, mati dia. Enggak boleh. Tapi kalau masih hidup doakan hidayah boleh. Tapi masih hidup doakan ampunan enggak boleh, Pak. Karena dia enggak bakal diampuni sampai dia dapat hidayah, sampai dia masuk Islam. Jadi kita tuh berbuat baik kepada orang kafir bukan nggak boleh karena kita cinta pada orang kafir ini, lebih cinta pada kekufuran ini, nggak boleh. Sekarang kalau misalnya beberapa ormas yang memupuk kebahlulan dalam kalbu mereka itu membawa nasi tumpeng, kemudian nasi tumpeng dibawa, kemudian nasi kebuli atau apa dibawa ke gereja untuk mempersembahkan kepada mereka. Ini cinta bukan ini jemaah? Bukan, terus apa ini? Enggak, ya terus. Tapi ini kelihatan cinta nggak, Pak? Enggak, kalau misalnya antum lagi nggak ngapa-ngapalah, antum nggak ngarahin apa-apa, tiba-tiba ada ormas atau ada beberapa gerombolan ngasih antum nasi kebuli satu tampah, Pak. Ini menunjukkan, antum merasa nggak kalau orang ini suka sama antum atau cinta sama antum, mungkin dianggap saudara? Pasti nggak mungkin orang ini sembarangan ngasih gitu aja ngelebar, nih nasi kebuli gitu aja, nggak ada, pasti ada sesuatu. Lah ini orang sengaja lagi tradisi keagamaan mereka, lagi melakukan kekufuran akbar, didatangin kemudian bahkan udah deal sebelumnya, ada suratnya kami bakal datang bertamu untuk ngasih ini ngasih itu. Ini kira-kira cinta nggak? Ini cinta, ini wala ini. Nah ini bertabrakan dengan ahli tauhid. Orang yang bertauhid tidak mungkin melakukan ini. Walaupun sampai unta masuk lubang jarum, nggak bakal orang ahli tauhid melakukan ini. Berarti yang melakukan ini siapa? Orang yang berarti tidak ada tauhid pada dirinya, ada sesuatu. Emma dia juga sesama musyrik, atau dia ada kepentingan duniawi di balik itu. Ya, kalau orang-orang bodoh pun awam itu asalnya nggak bakal kayak ini, Pak. Orang-orang awam kalau antum tanya, ngapain kayak gini, gitu kan ya? Orang awam, Pak, walaupun nggak ngaji. Mereka cuma sholat biasa aja. Tapi fitrah mereka mana? Lakum dinukum waliyadin dong. Nggak usah kita campur hal kayak gitu. Tapi kenapa sekarang kok kayak jadi proyek gitu loh? Berarti ada sesuatu di balik ini. Ada misi di balik ini. Yang ujung-ujungnya fulus juga. Ya begitu jemaah sekalian. Dan apakah mereka betul-betul mencintai, saling mencintai? Palsu kecintaan mereka. Suatu saat mereka akan bertengkar, minimal di akhirat nanti bertengkar mereka, saling melaknat satu sama lain. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Ankabut, perkataan Nabi Ibrahim, ya. Nanti pada harinya itu yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Kalian semua itu akan saling kufur satu sama lain, yaitu mengingkari satu sama lain dan saling melaknat satu sama lain. Gitu nanti di akhirat. Jadi itu yang kedua. Jadi pertama tadi orang ahli tauhid, karakter pertama mencintai orang yang Allah cintai. Mencintai orang yang Allah cintai, itu satu. Yang kedua, membenci orang yang membuatnya membencinya karena Allah Azza wa Jalla. Ingat, membenci orang yang membuat dia benci kepada orang ini karena Allah Azza wa Jalla. Yang aslinya nggak benci, cuman karena maksiatnya, maka ini maksiat ini membuat dia membencinya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib, sekarang Pak, kalau misalnya sampean ketemu bencong, benci apa suka, Pak? Ayo jujur aja, Pak. Jujur, Pak, jujur. Nggak usah bohong. Benci. Nah, di sini benci terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang bencinya karena murni jijik, nggak suka.
jelek banget fashionnya, udah gitu doang. Dan ada yang membencinya karena orang ini membuat dia membencinya karena Allah. Karena ini melanggar peraturan Allah, karena ini melanggar fitrah yang Allah berikan padanya, karena ini adalah maksiat yang terang-terangan, maka dia benci dengan orang itu. Wajar nggak Pak kita benci LGBT Pak? Wajar dan harus. Nggak benci LGBT question mark, ada tanda tanya, ya kan? Wajib membenci hal-hal kayak gini karena Allah, bukan karena sebatas LGBT-nya, karena Allah Pak. Itu baru ahli tauhid. Jadi lantas nggak boleh kita bilang, ada orang bilang jangan benci itu. Mungkin maksudnya apa dulu nih? Dirangkul untuk apa dulu nih? Nah itu kalau dirangkul, Pak ya Allah Pak, beneran kok ada pocong Pak, saya mendingan rangkul pocong beneran. Iya, karena pocongnya bakal kabur pasti. Kalau misalnya ngangkul yang seperti ini, itu luar biasa itu. Ya nggak najis sih Pak, bukan sih, masih tohir dia karena manusia sih. Ya perbuatannya najis, tapi itu serem banget itu Pak, ya Allah. Apalagi kalau udah lewat jalan, kemudian lewat pohon-pohon angsan di pinggir jalan, tiba-tiba ngelihat yang pakai putih banget ini, terus bibirnya merah banget, terus matanya itu serem banget itu Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kadang-kadang ngebayangin aja itu, ya Allah, saya berlindung kepada Allah dari makhluk seperti ini. Padahal mereka bisa asli muslim gitu loh. Maksudnya mungkin mereka muslim, bahkan sebagiannya bahkan bukan bencong beneran. Ada yang laki-laki normal, cuman dia nyari nafkahnya kayak gitu, yang beda gitu loh. Iya. Jadi di pagi hari dia cowok, di malam hari dia magang jadi bencong. Tuh ada yang seperti itu. Cuman nyari rupiah. Semua karena rupiah kata mereka. Hanya karena rupiah, ada gitu doang. Hanya karena rupiah mereka menjadi hantu gitu kan. Masya Allah. Tapi kita membenci karena apa Pak? Kalau cuma karena jijik, ya sama antum sama orang-orang umum yang nggak ada pahala dalam membenci hal seperti itu. Tapi kalau membenci hal seperti itu karena ini aturan Allah dilanggar, ini maksiat yang terang-terangan, ini melanggar fitrah yang Allah berikan, ini kufur nikmat. Dan ini meracuni dan menjadi toksik bagi banyak masyarakat. Maka ya seperti ini ya, karena Allah Azza wa Jalla berpahala, membencinya berpahala Pak. Salah orang kalau bilang tadi, oh bencong itu harus dirangkul, dimaklumi, dimengerti, difahami. Nggak paham, mana nggak paham. Nggak paham Pak, nggak bisa paham, kok bisa kayak gitu. Justru mereka harus memahami diri mereka sendiri. Iya nasihati, iya mungkin dirangkul maksudnya nasihat Pak, karena perlahan-lahan supaya mereka sadar. Karena selama ini kan mereka kesurupan sebenarnya. Iya. Yang ketiga, wa yaf'alu ma yaf'aluhu lillah. Karakter ahlul tauhid, dia melakukan hal yang dilakukan karena Allah. Tuh. Kalau dia melakukan hal yang dilakukan, kalau dia melakukan sesuatu, dia melakukan itu karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Kalau dia melakukan sesuatu, dia melakukannya karena Allah. Melakukannya karena Allah. Dan semakin sering dia melakukan hal seperti itu, yaitu karena Allah, maka semakin tinggi kadar tauhidnya. Dan sebaliknya, semakin jarang dia beramal karena Allah, maka semakin rendah dan tipis kadar tauhidnya. Begitu. Apalagi kalau selalu melakukan sesuatu karena Allah, maka ini masya Allah. Yang keempat, karakter empat, wa yatruku ma yatrukuhu lillah. Dia meninggalkan apa yang dia tinggalkan itu karena Allah. Tidaklah dia meninggalkan sesuatu melainkan karena Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, berlawanan sama yang ketiga ya, tapi sama-sama lillahi ta'ala. Yang ketiga, dia melakukan sesuatu hanya karena Allah. Yang keempat, dia meninggalkan sesuatu hanya karena Allah. Iya. Bukan semata-mata meninggalkan sesuatu karena faktor kesehatan saja, atau nggak enakan sama manusia, atau takut nanti dipecat dan seterusnya, melainkan dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Contoh misal ada seorang yang bertanya kepada saya belakangan ini sebelum 25 Desember. Jadi ada logo, dia kerja di suatu perusahaan yang ownernya qadarullah kufur kepada Allah. Ya intinya ownernya ini Nasrani ya. Yang mana kalau owner Nasrani kadang-kadang kalau menjelang 25 Desember sama seminggu disuruh
pakai kupluk santa kadang-kadang gitu kan, pakai ini pakai itu ya. Apa ketika itu ya, fotonya mana gambar dia pakai kayak bros gitu Pak, bros tapi bentuknya love, tapi sebenarnya itu ketahuan banget kalau misalnya itu adalah adalah menuju ke sana gitu loh ya. Jadi pakai bros di sini atau di mana gitu. Jadi ketika ada konsumen masuk ke dalam perusahaan itu disambut oleh mereka semua, diwajibkan semuanya seragam pakai bros yang ada merah putih yang mana itu indikasi Natalnya itu sangat kuat gitu loh. Maka ya mau saya bilang nggak boleh gitu. Nggak boleh pakai gitu. Maka akhirnya dia bersama beberapa teman muslim sepakat untuk tidak memakainya. Terserah nanti bagaimana bosnya mau mengurangi gajinya, mau memecat dia, itu terserah. Ini Masya Allah, meninggalkan hal itu karena apa? Karena Allah. Sebagian muslim ada yang bodoh amat, ngapain sih di kayak gini bermasalahin. Udah pakai aja, nggak masalah, tuh nggak berubah, saya gajinya nggak masalah. Antum sekarang kayak gitu enak, nanti suatu saat bakal ngerasa bahwasanya itu bisa berefek, itu menggadaikan akidah juga, itu bahaya. Ya, Bismillah. Kemudian ada fatwa konferensi Al-Azhar yang menerbitkan beberapa poin bahwasanya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru dan misalnya itu tidak ada kaitannya dengan akidah dan agama sama sekali. Itu fatwa sebagian dari, nggak tahu ulama atau bukan itu mereka sekarang disebut gitu ya. Yang itu ya, ini ada proyek bahwasanya ada proyek supaya apa? Supaya intinya uang, supaya ngalir gitu loh. Dimanfaatkan fatwa-fatwa yang terlalu longgar terhadap orang-orang kafir. Ya. Padahal sebenarnya orang muslim kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, maka rezeki dari Allah itu akan berlimpah. Kalau mau ditanya, kenapa ya kok sekarang banyak orang muslim miskin? Lihat dia taat apa enggak sama Allah dan Rasulnya. Kenapa rezekinya kok seret ya? Lihat dia taat apa enggak sama Allah dan Rasulnya. Sekarang mencari rezeki malah justru dari orang kafir gitu loh. Ya seperti itu jemaah sekalian. Kita lanjut nanti insyaallah pada al-adzan. Taib. Dikatakan di kitab ini kemudian oleh Ibnu Qayyim, wa madaruddin ala hadhil qawaid al-arba'ah. Yaitu permasalahan agama itu berkisar di 4 kaidah ini, yaitu mencintai orang yang Allah cintai, membenci orang yang membuatnya membencinya karena Allah, kemudian melakukan hal hanya untuk Allah dan meninggalkan suatu hal hanya untuk Allah. Ya, wa hiya al-hubb wal bughd, masalah cinta dan benci. Wa yatarattabu alaihima al-fi'la atau al-fi'lu wat tark wal 'ata'u wal man'. Dan namanya cinta dan benci itu konsekuensinya akan terjadi apa? Akan terjadi imma terjadi perbuatan, imma akan terjadi meninggalkan perbuatan. Ya, mencintai sesuatu itu pasti melazimkan dia untuk melakukan perbuatan menuju cintanya itu. Membenci sesuatu udah pasti membuat dia meninggalkannya. Wal 'ata'a wal man', dan konsekuensi dari cinta dan benci adalah memberi atau mencegah untuk memberi. Memberi atau tidak memberi. Kalau dia cinta maka dia akan memberikan sesuatu. Kalau dia benci maka dia akan mencegah dirinya dari melakukan atau memberikan sesuatu padanya. Faman istakmala an yakuna hadza kulluhu lillah istakmala al-iman. Barang siapa yang menyempurnakan ini semuanya lillahi ta'ala, maka dia menyempurnakan iman. Wa ma naqasa minha an yakuna lillah 'ada bi naqsi imanil 'abd. Maka apapun yang menjadi kekurangan hal-hal ini karena Allah, ada kekurangan di poin-poin ini, maka itu akan kembali pada kekurangan keimanan hamba.
Wal maqsudu anna ma taqirru bihi al-'ainu a'la min mujarrad ma yuhibbu. Maksudnya adalah apa yang menyejukkan mata dan hati itu lebih tinggi derajatnya dari sebatas apa yang dia suka saja. Jadi hal yang membuat hati tentram, nyaman itu lebih dari sekadar cinta. Fas-salatu qurratu 'uyunil muhibbina fi hadhihi dunya. Salat itu adalah hal yang menenteramkan hati para pecinta di dunia ini. Lima fiha min munajati man la taqarrul uyun wa la tatma'innul qulub wa la taskunun nufusu illa ilaih. Yang mana dalam salat itu ada sikap bermunajat kepada Allah, yang mana Allah itu adalah zat yang tidaklah mata itu terlezatkan atau kalbu tertenangkan atau jiwa tercondongkan kecuali hanya kepadanya. Itu yang berhak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam salat itu ada kelezatan munajat pada Allah Azza wa Jalla, yang mana mata, hati dan jiwa itu hanya berkiblat padanya. Wa tana'umi bi dzikrihi wa tadhalluli wal khudu'i lah. Dan dalam salat itu ada tana'um bi dzikrih, ada rasa nikmat dan mengingat Allah Azza wa Jalla, wa tadhallul ketundukan, wal khudu' lah yaitu penghambaan diri pada Allah Azza wa Jalla, wal qurbi min dalam salat juga ada rasa kedekatan kepada Allah, wala siyama fi halis sujud apalagi pas lagi sujud, wa tilkal hal aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih fiha. Dalam sujud itu adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hamba ketika sujud itu dalam momentum yang paling dekat pada Allah. Wa min hadza qaulun Nabi SAW, ya Bilal arihna bis salah. Dari hal inilah, bertolak dari hal inilah, bersumber dari hal-hal inilah, kenikmatan inilah, maka terjadi perkataan Nabi SAW, wahai Bilal, arihna bis salah, buatlah kami istirahat dengan salat. Buatlah kami istirahat dengan salat. Fa'alamu bidzalika anna rahatahu fi salah. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang dengan hal itu, bahwasanya rehatnya beliau SAW adalah di salatnya. Kama akhbara anna qurrata 'ainihi fiha, sebagaimana beliau menyebutkan bahwa penyejuk hati dirinya itu ada pada salatnya. Fa aina hadza min qaulil qail nusalli wa nastarih min as-salah. Maka apa bandingannya perkataan Nabi, wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat, tentramkan kami dengan salat, yaitu qomat, azan dan qomat, buat kita senang dengan salat. Beda dengan perkataan orang nusalli wa nastarih min as-salah, kita salat dan kami istirahat dari salat. Beda namanya. Arihna bis salah dengan arihna minas salah. Arihna bis salah itu perkataan Nabi. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat, itu cepat-cepatlah azan. Ayo qomat, biar kita bisa salat. Jadi kangen sama salat. Beda dengan orang yang arihna minas salah, istirahatkanlah kami dari salat. Orang yang seperti ini itu dia tidak suka dengan salat. Bahkan dia pengen cepat-cepat selesai salatnya. Itu nanti insyaallah kita bahas pada pekan depan lanjutannya. 2 pekan lagi insyaallah lanjutannya. Afwan, seperti Kamis depan, Kamis pertama ana mungkin izin ya. Seperti Kamis pertama ana izin jemaah. Dan Kamis kedua ana izin lagi. Kamis ketiga boleh antum yang izin habis itu. Jadi enggak ketemu ya. Kamis ketiga antum izin, Kamis keempat antum pamit. Jadi Kamis pertama besok karena izin, Kamis kedua juga izin karena Kamis pertama ada undangan, dan Kamis kedua qadarullah juga ada undangan daurah di Solo ya. Jadi insyaallah ya, kita berpisah, kita enggak bertemu 2 pekan datang. Ya, jadi pekan ketiga insyaallah kita lanjut lagi dengan kajian kitab fikih Syafi'i ya, Al-Mu'tamad insyaallah taala. Ada pertanyaan sampai sini Bapak? Silakan jika ada pertanyaan.
Bismillah. Kalau nggak ada ya saya tutupin. Ayo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mungkin beda dengan kompleks, tapi Beda dengan apa? dengan Oh, di luar tema ya. Silakan Pak. setiap hari ketemu masalahnya. Kita kan saya kan hidup di lingkungan yang minoritas. Gitu. Kita sholat Jumat kan nggak kunut, itu gimana? Sholat Jumat nggak kunut? Sholat subuh. Sholat subuh nggak kunut? Nggak gimana, nggak masalah. Harus ikut mayoritas atau Ketika begini Pak, Bapak biasa kunut? enggak? Ya Alhamdulillah. Kemudian di masjid yang sebentar pertanyaan gimana ya? Di masjid yang Masalah jamaah imam. ya imamnya kunut. Enggak. Ya. Imamnya kunut. Ah ya, taib. Oh ya. Ketika memang kita mengikuti pendapat yang tidak kunut, ya bahkan sebagian pendapat mengatakan bahwa saya itu bid'ah. Dan sebelumnya saya tegaskan ini masalah khilafiyah. Ini saya tegaskan sebelumnya ini masalah khilafiyah. Tapi masalah khilafiyah bukan menjadi hujjah. Ya bahwasanya oh ini khilafiyah nggak apa-apa gini nggak apa-apa gitu. Sebentar, bukan masalah nggak apa-apa begini nggak apa-apa gitu. Antum kunut atau enggak sekarang? Mana yang tampak bagi antum yang lebih sahih dari hasil belajar antum? Taib ternyata alhamdulillah tidak kunut. Dan apapun ya tidak kunut subuh. Lalu bagaimana sikap kita ketika dalam masjid, di masjid yang kita sholat padanya ternyata imamnya kunut subuh? Ini juga para ulama yang tidak kunut subuh pun para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi imam yang kunut subuh. Padahal kita tidak biasa berkunut subuh. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ikut kunut subuh. Maksudnya ikut aminin, ikut angkat tangan aminin. Sebagian ulama lainnya mengatakan ya tidak perlu, kalau antum meyakini bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, ya enggak usah ikutin. Karena kan bagi antum itu bid'ah, masa bid'ah diikutin gitu loh maksudnya. Begitu ya. Memang ada beberapa kesalahan imam yang walaupun imam salah tapi kita tetap wajib ngikutin. Seperti karena lupa. Tapi ya ini karena lupa, bukan karena berbuat bid'ah. Karena lupa. Gitu. Bedakan. Adapun saya lebih condong kepada pendapat yang wallahu alam tidak mengikutinya. Jadi ketika imam kunut subuh saya tidak ikutin. Ulama yang mengatakan tetap ikut kunut subuh itu dasarnya adalah walaupun aslinya nggak mau kunut subuh, tapi karena imam kunut subuh diikutin. Dasarnya adalah yang pertama bahwa saya kata Nabi SAW, inna ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diadakan supaya diikutin. Gitu. Maka ya kalau imamnya kunut subuh ya udah kita ikutin. Cuman alasan dan dalil ini bisa ditanggapi dengan maksud dari hadis tersebut adalah imam itu diikuti dalam perkara wajib dalam sholat atau rukunnya, atau perkara sunnah dalam sholat, atau mungkin pelanggaran atau kesalahan tapi karena dia lupa tetap kita ikutin. Maksudnya seperti apa? Walaupun imam salah kita tetap ikutin. Imam gak tasyahud awal langsung bangkit berdiri, ya kita ikutin. Tapi kita katakan subhanallah pada dia gitu loh. Kita ikutin. Dia salah nggak? Salah nggak imam ini kok nggak tasyahud awal langsung bangkit? Salah. Tapi kita ikutin. Biasanya ini karena apa? Lupa, bukan karena pengen berbuat bid'ah. Begitu Pak. Itu dijawab satu. Atau dalil kedua bahwasannya, atau kaidah kedua, kita tetap ikut angkat tangan kunut subuh untuk menjaga kesatuan terhadap kaum muslimin, karena itu penting supaya tidak menimbulkan fitnah. Oke, yang kedua ini lebih baik dari segi hujjah daripada nomor pertama. Karena memang kadang bisa terjadi seperti itu. Gara-gara kita nggak kunut subuh, akhirnya jadi masalah. Mungkin nggak Pak? Bisa.
Tapi itu di mana dulu? Kita ketika mengetahui kalau daerah ini heterogen, enggak masalah. Orang-orang yang kunut subuh pun enggak mempermasalahkan, maka buat apa antum mencari ridho mereka? Gitu Pak ya. Misalnya antum tahu masih ini toleransi biasa aja gitu. Yang kunut silakan, yang enggak kunut ya enggak apa-apa. Asal jangan jadi imam gitu kan. Banyak kayak gitu masjid Pak. Apalagi di Jabodetabek kan udah lebih terbuka lagi kan. Yang mau kunut ya udah ikut kita, yang nggak kunut ya udah silakan, nggak apa-apa, itu urusan antum. Tapi jangan jadi imam gitu. Ya kan kayak gitu biasanya. Nah kalau udah terbuka kayak gitu, ya udah antum nggak usah nyari ridho mereka, udah nggak usah kunut dan mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Mungkin kalau di kampung Pak, nah ini kalau di kampung misalnya, ya, nah ini kontekstual, ini. Ya mau gimana lagi, orang bakal lihat ya udah ikutin. Bukan karena mencari ridho mereka, bukan. Menjaga supaya tidak terjadi madarat yang lebih besar gitu aja. Jangan karena kita nggak kunut kemudian kita jadi sorotan, jadinya kemudian mereka akhirnya itu. Nah ini itu kontekstual. Atau kita dipaksa menjadi imam karena kelihatan dari orang Jakarta duit banyak jadi mau jadi imam. Ini kalau nggak pakai kunut berabe ini. Ya boleh ngomong dulu Pak, tapi saya nggak pakai kunut. Repot juga kan, masa sebelum sholat ngomong gitu, orang juga pusing juga, udah di kedepanin ngomong kayak gitu kan jadi fitnah. Maka mungkin boleh melakukan itu karena ada khilaf dalam masalah ini, tetapi itu hanya kontekstual saja demi menghindari apa? Fitnah yang lebih besar atau motor yang lebih besar. Tapi kalau Bapak saya yakin kalau memang itu bisa Bapak lihat kadar sendiri masjid yang Bapak sholat di sana, apakah mereka akan mempermasalahkan Anda ketika tidak kunut, itu dikembalikan kepada Bapak. Bapak tahu apa enggak? Itu Bapak pasti lebih tahu daripada saya. Kalau memang lihat Bapak sepengetahuan Bapak mereka itu bakal mempermasalahkan dan menimbulkan fitnah yang besar, khalas ikutin imam. Tapi bukan dalam rangka mencari perhatian mereka, bukan wallah, tetapi karena menjaga supaya enggak terjadi yang lebih besar madaratnya. Tapi kalau mereka enggak masalah, paling cuma ngeliatin sedikit doang, oh dia enggak kunut dah gitu doang, paling cuma dijulukin Wahabi udah gitu doang, enggak ada madarat berikutnya, oh udah enggak usah kunut. Ya udah biarin aja mereka tahu kita enggak kunut, enggak masalah Pak. Ini masalah cabang yang mereka juga harus lapang dada. Ya seperti itu Pak ya. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan petunjuk pada kita dan juga beliau-beliau yang di masjid tersebut. Ya begitu. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.